Welcome to SCBD. Inilah Taman Duku Atas Sudirman, Jakarta Pusat yang diresmikan sebagai ruang terbuka hijau pada tahun 2019, di mana anak Citayam dan Bojonggede melahirkan Citayam Fashion Week secara organik, serta fenomena SCBD atau Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Kita akan bahas fenomena Citayam Fashion Week ini dari 4 sisi. Yang pertama dari sisi sosial, yang kedua dari sisi perencanaan kota, ketiga ekonomi, dan yang keempat lingkungan. Pertama, dari sisi sosial. CFW ini adalah suatu kebebasan berekspresi dalam bentuk peragaan busana street fashion di Zebra Cross kawasan Taman Duku Atas. Karena aslinya di Zebra Cross, CFW ini sempat mengganggu arus lalu lintas. Sangat unik, Citayam Fashion Week mampu menjadi magnet bagi public figure, bahkan artis sampai influencer untuk mengikuti fashion kalangan bawah. Masyarakat umum pun dari berbagai daerah dan latar belakang juga ikut-ikutan trending dengan melakukan catwalk. Ini namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Tentu saja ada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama ambasador atau duta Uni Eropa dan Wakil Presiden Bank Investasi Uni Eropa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Krisdayanti, Baim Wong serta istrinya, Uya Kuya sekeluarga, Rina Rose, Zaskia Sungkar, dan masih banyak lagi termasuk Tamara Dai. Termasuk komunitas terkuat di muka bumi, yaitu komunitas emak-emak Indonesia yang juga nggak mau ketinggalan ikut trending Citayam Fashion Week. Bagaimana pendapat mereka? Salam kenal, nama gue Daniel Topan. Bagi yang tahu gue, bagus. Bagi yang nggak tahu gue, udah kenal Sultan belum lo? Itu adalah panggilan gue di TikTok. Dan hari ini kita lagi di Jakarta di SCBD Duku Atas BNI Sudirman atau kata JJ. Hari ini saya kesini karena saya konten kreator juga di TikTok, di YouTube dan di Instagram dan sosial media lainnya. Dan aku kesini untuk konten bareng sama teman aku Atra Naufal. Satu, banyak orang yang pengen ketemu, aku juga pengen ketemu beberapa orang di sini. Dan orang juga mungkin mau ketemu aku, mau say hi, pengen minta foto. Dan ini tempatnya tuh dimana semuanya bisa bertemu gitu, kreator lain, mau kreator gede, kreator kecil. Walaupun warga masyarakat Indonesia yang cuma bisa lihat kita di TV, sekarang kita langsung sebelah mereka. Tak hanya artis yang datang, tapi kawasan Duku Atas ini juga melahirkan artis baru seperti Bonge, JJ, Roy, Kurma, Mami Sudirman, dan yang lainnya. Fenomena ini pun disambut meriah dan diapresiasi oleh akun Twitter Tokyo Fashion yang membandingkan Citayam dengan Harajuku Style. Citayam dan Harajuku Style ini sama-sama lahir secara organik di jalanan dan didorong oleh gairah anak muda untuk mencari jati diri mereka. Menurut Tokyo Fashion, Harajuku Style ini lahir di sekitar kawasan stasiun Harajuku di distrik Shibuya, Tokyo, di Jepang pada tahun 1970-an. Dan kehadiran street fashion Harajuku Style ini dulunya dianggap nyeleneh dan tidak dihargai oleh masyarakat setempat. Konnichiwa, my name is DJ Shacho, Japanese #1 DJ in Indonesia. Aku datang ke Indonesia karena aku cinta Indonesia. DJ Shacho, DJ Shacho, DJ Shacho. Yang kedua dari sisi perencanaan kota atau city planning. Letak Taman Duku Atas sangat strategis, berada di Jalan Sudirman, jalan terbesar di Indonesia.
dan dekat dengan jantung ibu kota, Bundaran HI. Selain itu, kawasan ini terhubung dengan akses KRL Sudirman, MRT Duku Atas, busway Transjakarta, serta stasiun BNI City menuju Bandara Soekarno-Hatta. Berikut pendapat mahasiswi MIT Amerika Serikat tentang perencanaan kota kawasan Duku Atas Sudirman. Saya Esi, mahasiswi City Planning di MIT. Awal Juli kemarin saya mencoba datang ke daerah Duku Atas untuk lihat fenomena menarik yang sekarang sedang ramai dibicarakan, itu tentang Citayam Fashion Week. Dan menurut saya ini fenomena yang menarik banget ya, apalagi untuk konteks perencanaan kota. Ketika kita merencanakan kota atau merencanakan ruang, banyak aspek yang harus masuk ke pertimbangan. Salah satunya misalnya tentang transportasi, tentang sosial, tentang ekonomi. Dan menurut saya Citayam Fashion Week ini adalah sesuatu bentuk hal pemanfaatan ruang publik dari masyarakat yang kadangkala luput saat melakukan analisisnya. Maksudnya adalah ketika kita merencanakan suatu ruang, kadang-kadang kita hanya terfokus pada satu segmentasi pasar, misalnya apakah hanya dari kalangan tertentu, atau juga kadang kita hanya berpikir kalau ternyata ruang publik ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang di sekitar sana, misalnya orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang hanya ingin datang ke sana untuk main dan sebagainya. Tapi di fenomena ini, waktu kemarin saya datang, saya langsung berpikir, ternyata transit-transit yang ada di sana, misalnya ada MRT juga di sana, ada Transjakarta, ada juga KRL, itu memberikan akses baru untuk orang-orang yang memang berada di daerah penyangga untuk datang ke Jakarta dan ikut memanfaatkan ruang publik yang tersedia di Jakarta. Jadi mungkin memang kita perlu dan bahkan harus untuk berpikir juga mengenai perencanaan ruang publik itu siapa aja sih sebenarnya targetnya. Apakah hanya satu segmen tertentu yang memang bisa kita lihat ketika analisis, atau ternyata dengan adanya tempat-tempat stasiun transportasi itu juga bisa membuat penyediaan untuk masyarakat di luar dari daerah yang dekat ke sana. Semua kalangan, semua orang bisa menikmati kawasan Duku Atas karena ini adalah ruang publik. Gak cuma mereka yang kerja di gedung-gedung tinggi di Jalan Sudirman atau mereka yang kelas ekonominya middle up atau menengah ke atas. Inilah demokratisasi Jalan Sudirman. Ada komunitas beroda seperti skateboard dan inline skate, penyanyi jalanan, ondel-ondel, pemain musik angklung, pesepeda, dan para penikmat fashion. Ada juga nih yang bawa hewan peliharaan mereka. Everyone from everywhere in the world can be here. Hey, hello, how are you? My name is Nibaldo. I am Cuban American. Then I have my business, the name is Spanish for Every Day. You can check my website, and also I am on TikTok with Spanish for Every Day. Then I came here to Citayam Fashion Week because this is something great, wonderful. I am from Cuba and I live in America, and really in Cuba and in America I didn't see something like this. Look here how many people, hundreds of people they are here, a lot of young people, and they are doing something very good. They are joining here together, we have music, they can hang out, they are doing something very healthy. Then that is the reason why I came here, because this is something different. A lot of countries, they don't have something like this yet. I came from America, also in Cuba. I used to live in Mexico, and they don't have something like this. Then that is the reason why I came here. This is my second time. Last week I came here, and this week again because I love to be here. I love this here. Then, gracias Indonesia. Aku suka Indonesia. Ketiga, dari sisi ekonomi. Pertama, anak-anak Citayam, anak-anak SCBD ini mengenakan produk-produk brand dalam negeri. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka menggerakkan perekonomian UMKM di Jawa Barat dan Jakarta, bahkan daerah lain. Misalnya, bahan untuk fashion show mereka bisa berasal dari luar Jawa Barat. Viralnya CFW ini juga dimanfaatkan oleh brand atau UMKM lokal sebagai ajang promosi produknya. Sekalian ajang branding nih, apalagi branding Citayam Fashion Week udah terbentuk. Assalamualaikum, saya Feren, seorang guru PAUD asal Tangerang. Selain menjadi seorang guru PAUD, saya juga sebagai model dan saat ini saya sedang bikin konten di SCBD untuk mewakili dan brand representatif dari lokal brand dari Tangerang. Kami memilih SCBD karena di SCBD ini udah banyak banget
anak-anak kreatif yang menjadikan SCBD sebagai salah satu sarana fashion show. Dan ini di luar dari akademis, ini udah mewakili non-akademisnya yang kreatif banget. Karena cuma di SCBD, dari kalangan bawah sampai superstar ada di sini. SCBD keren banget, harus kesini. Kedua, para pedagang yang berjualan makanan dan minuman juga mendapatkan rezeki dari anak-anak dan pengunjung di Citayam Fashion Week. Saya Bang Plek dan saya seorang penjual Batagor. Anak-anak Citayam itu kalau beli kebanyakan ramah-ramah sih, terus mau ngantri juga pada sabar. Ya alhamdulillah saya bersyukur lah, omset agak naik, kalau hari weekend bisa naik hampir 60% lah, alhamdulillah. Saya bersyukur adanya kegiatan kayak gini, lumayan ramai, alhamdulillah lah. Ngomong-ngomong tentang cuan nih, penghasilan yang dikenakan pajak untuk perorangan adalah sebesar 60 juta dalam setahun. Buat kalian nih yang gajinya 5 juta dalam sebulan, wajib bayar dan lapor pajak setiap tahun. Dari sisi ekonomi yang ketiga, ternyata Citayam Fashion Week ini menciptakan lapangan pekerjaan kreatif bagi anak-anak muda. Nama gue Juna, gue asal dari Bojonggede, gue seorang fotografer. Gue pertama kali gue kesini itu tahun 2020, awal pandemi ya. Awal pandemi itu gue awalnya iseng-iseng gue main sepeda. Itu main sepeda itu selama setahun. Cuman di sini tuh gue ngeliat ada beberapa orang yang sedang foto-foto, gue tertarik dan gue akhirnya mencoba bergabung dengan mereka sambil belajar juga. Gue pengen belajar. Karena gue pertama kali gue datang sini itu gue nggak punya skill, nggak punya apa-apa dan nggak punya temen untuk hunting bareng. Dan gue mencoba bergabung sama mereka dan hasil mereka menerima gue sebagai muridnya dan dia sebagai mentor gue. Sampai akhir ini gue bisa menguasai sedikit teknik-teknik fotografer. Awalnya itu gue udah dibayar karena gue seorang street photography yang motoin orang-orang di jalan, aktivitas segala macem. Dan sampai ketika ada pada saat itu ada orang yang minta jasa gue, bang fotoin dong bang. Oke, fotoin bang. Oh silakan bayar. Dan dia nanya bayar berapa mas? Dan waktu itu gue belum punya harga. Ya udah akhirnya ya udah seikhlasnya aja. Gue foto, bayang spot dan dia ngasih duit atau membayar gue itu 20.000. Tapi ya dia minta kembalian. Gue tanya buat apa mas kembalian? Karena kan foto udah banyak. Dia bilang mas, gue ngasih lu 10.000 aja dan 10.000 lagi itu buat ongkos gue balik ke Citayam. Karena masih satu daerah sama asal gua, udah merasa hibah atau merasa kasihan, ya udahlah gua kasih. Tapi dengan kejadian itu di balik semua itu ada hikmahnya. Gua setelah gua mengikhlaskan dengan bayar 10.000, besoknya gua dapet jackpot. Gua foto satu orang dapat dibayar 300.000. 6 bulan setelah gua dibayar 10.000, gua akhirnya memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang fotografi. Dan akhirnya sekarang gue punya record sendiri, yaitu minimal 350.000 sampai ke atas. Ada yang berminat untuk difotoin sama gue? Yang keempat, dari sisi lingkungan. Gak bisa dipungkiri, sampah yang berserakan masih menjadi perhatian yang serius. Kami anak SCBD siap menerima sampah dan mantanmu. Namun, makin hari jumlah sampahnya makin berkurang nih, karena makin banyak yang teredukasi buat gak buang sampah sembarangan. Banyak yang edukasi lewat sosial media, sosialisasi kelompok atau komunitas, bahkan public figure seperti Cinta Laura turun tangan langsung ke CFW untuk advokasi pentingnya menjaga kebersihan. Di lain hal, anak-anak muda Citayam dan Bojonggede memberikan pelajaran buat kita. Mereka biasanya datang ke sini secara berkelompok dan kebanyakan menggunakan kendaraan umum, yaitu kereta KRL. Jarak dari stasiun Citayam dan Bojonggede ke stasiun Sudirman ini sekitar 35 sampai 40 km. Tarif tiket dari stasiun Bojonggede ke Sudirman sebesar Rp5.000, kalau PP jadinya Rp10.000. Kalau dari stasiun Citayam ke stasiun Sudirman sebesar Rp4.000, PP-nya jadi Rp8.000, nggak sampai Rp10.000 nih. Untuk waktu tempuhnya dari stasiun Bojonggede dan Citayam ke stasiun Sudirman adalah sekitar 1 sampai 1,5 jam, tergantung dari waktu kedatangan kereta dan waktu menunggu kereta transit dari Manggarai ke Tanah Abang.
Nah, buat yang masih naik kendaraan pribadi dan ngeluh karena macet, polusi, dan makin panas karena perubahan iklim, saatnya jadi bagian dari solusi masalah lingkungan. Ayo naik transportasi umum. Kita udah bahas nih 4 sisi tentang Citayam Fashion Week. Ternyata ada nih anak SCBD yang fasih speaking English. Hi, my name is Rizky Minho and I'm an employee and I'm from Bekasi. Many people ask me why I came here. It's because I want to express myself. I want to spread love. I want to spread happiness and spread positivity. I mean SCBD in heart of Jakarta. People don't know another positive side of my dress. I dress like this because I feel happy. I feel comfortable. So please don't judge or bully people like this. To people out there who dress like this, just be yourself and just the way you are. Citayam Fashion Week masih mengundang pro dan kontra. Bahkan tidak sedikit yang bertanya bagaimana sih babak selanjutnya dari fenomena ini? Bagaimana menurut kalian tentang Citayam Fashion Week? Silahkan di kolom komen di bawah. Saya Gulo langsung dari Citayam Fashion Week. Slebeo!